Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Alfa Meliaji, Stambuk B1 A1 18097. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Nilai Kurs Rupiah dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya akan langsung mempresentasikan hasil proposal saya. Bab 1, pendahuluan. Poin pertama, latar belakang. Adapun latar belakang yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, nilai kurs, dan yang ketiga, inflasi. 1. Pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional merupakan proses pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya agar dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sehingga membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dilakukan untuk menciptakan peningkatan output yang menjadi suatu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, Todaro 2005. Yang kedua, nilai kurs. Kurs atau nilai mata uang suatu negara yang merupakan suatu istilah untuk membandingkan nilai mata uang antar negara. Dalam hal ini, memfokuskan pada kurs atau nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kurs merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi makro, yang dimana kurs merupakan alat yang digunakan dalam melakukan transaksi di dunia internasional. Menurut Sadono Sukirno, dalam sistem kurs yang terdepresi maupun terapresiasi itu akan mempengaruhi dalam kegiatan ekspor impor antar negara. Yang ketiga, inflasi. Inflasi merupakan suatu fenomena keadaan perekonomian dalam negara yang sedang mengalami kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Inflasi ini dapat sebagai akibat karena adanya ketidakseimbangan antara barang dan uang yang ada di masyarakat. Menurut Sukirno, inflasi adalah suatu proses kenaikan harga yang terjadi pada suatu perekonomian. Inflasi terjadi karena adanya ketidakseimbangannya arus uang dan barang itu disebabkan karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah yang pertama, apakah nilai kurs rupiah terhadap dolar itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Yang kedua, apakah tingkat inflasi itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Dan yang ketiga, apakah nilai kurs rupiah dan inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Yang ketiga, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah nilai kurs rupiah terhadap dolar itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah tingkat inflasi itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah tingkat kurs dan inflasi itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Poin keempat, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan acuan untuk mengetahui bagaimana keadaan perkembangan perekonomian Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama, bagi mahasiswa atau pihak yang membutuhkan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Yang kedua, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai keadaan perekonomian Indonesia. Poin yang kelima, ruang lingkup penelitian. Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini sangat perlu agar dapat memfokuskan pada pokok permasalahan yang diteliti, seperti memfokuskan pada beberapa variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, dan inflasi. Dan untuk mempermudah memperoleh data-data variabel tersebut dapat diperoleh melalui Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Bab 2, kajian pustaka. Poin pertama, kajian teori. Pada kajian teori yang ada dalam penelitian ini tidak terlepas dari teori tentang teori pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, dan inflasi yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan beberapa indikator, misalnya saja meningkatnya pendapatan nasional, pendapatan per kapita,
jumlah tenaga kerja yang bekerja lebih besar dari pengangguran, serta menurunnya tingkat kemiskinan. Nilai kurs rupiah. Nilai kurs rupiah atau nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar yang digunakan pada perdagangan internasional. Kurs yang merupakan suatu harga mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing yang biasanya dalam dolar Amerika Serikat. Inflasi. Inflasi secara sederhana adalah sebuah keadaan yang dimana terjadinya kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Apabila terjadi kenaikan harga pada satu jenis barang saja, itu tidak dapat dikatakan inflasi, melainkan kenaikan harga barang tersebut meluas dan juga mempengaruhi tingkat kenaikan pada harga barang lainnya. Ini kemudian dapat dikatakan sebagai inflasi. Poin yang kedua, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk dapat dijadikan sebagai pembanding, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penyusunan penelitian ini. Karena dapat menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi, maka dari itu penelitian terdahulu sangatlah penting untuk melakukan penulisan penelitian ini sebagai sumber referensi. Poin yang ketiga, kerangka pikir. Berdasarkan dari teori, maka dapat kita lihat yang dimana menggambarkan variabel bebas adalah nilai kurs rupiah X1 dan inflasi X2, dan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi Y. Poin yang keempat, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang kemudian akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah yang diduga bahwa nilai tukar rupiah dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bab 3. Metode penelitian. Poin pertama, lokasi dan objek penelitian. Lokasi objek penelitian. Pada penelitian ini dilakukan di suatu negara, yakni negara Indonesia, yang di mana negara Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi dan dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini adalah nilai kurs rupiah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Bagian 2, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang dimana data sekunder ini telah tersedia atau telah didokumenkan, yang dimana data-data yang diperoleh ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia atau BI. Data yang dimaksud pada penelitian ini adalah data nilai kurs rupiah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Metode pengumpulan data. Pada penelitian ini dalam melakukan proses pengumpulan data yang dimana menggunakan metode dokumentasi. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data ini diperoleh melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang telah tersedia di instansi, atau bahkan data-data ini juga diperoleh melalui website resmi BPS dan BI. Poin yang keempat, metode analisis data dan pengujian hipotesis. Metode analisis data. Pada penelitian kali ini, penulisan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dimana pendekatan kuantitatif ini lebih menitikberatkan pada atau memfokuskan pada suatu tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan suatu pengujian statistik dan stereo dari pengaruh-pengaruh subjektif penelitian, dan kemudian alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis. Untuk alat uji hipotesis yang digunakan penulis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda dapat memperkirakan dan mengetahui pengaruh dari dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel kriteria, atau juga untuk membuktikan apakah ada atau tidaknya pengaruh variabel-variabel bebas, misal nilai kurs rupiah X1 dan inflasi X2 terhadap variabel terikat, yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Y. Uji signifikan parsial atau uji T. Dalam uji T adalah uji hipotesis bagaimana keadaan apakah pengaruh atau tidaknya variabel independen terhadap variabel independen, yang dimana dalam mengambil sebuah keputusan yang digunakan dalam uji T ini adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak, karena memiliki arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima,
karena memiliki arti bahwa variabel independen itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji signifikan simultan atau UJF. Uji signifikan simultan yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas itu dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima. Jadi dapat diartikan bahwa variabel X1 dan X2 dapat mempengaruhi variabel Y secara bersama-sama. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi dapat diartikan bahwa variabel X1 dan X2 tidak dapat mempengaruhi variabel Y secara bersama-sama. Definisi operasional variabel. Berdasarkan variabel-variabel yang telah diidentifikasi, maka dapat ditarik formulasi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi atau Y. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persentase pertumbuhan pendapatan nasional yang dimana dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan di Indonesia yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik atau BPS yang telah dipublikasikan. Nilai kurs rupiah atau X1 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang dimana data nilai kurs rupiah ini diperoleh melalui situs website resmi Bank Indonesia atau BI yang telah dipublikasikan datanya. Inflasi atau X2 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan tingkat inflasi yang terjadi di negara Indonesia, yang dimana datanya diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS yang telah dipublikasikan. Ya, baiklah. Itulah tadi pemaparan materi atau presentasi proposal penelitian saya. Ya. Adapun kurang atau lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.